Halo semuanya, sebelum kita memulai tutorial mendownload Ubuntu dan Docker, ada baiknya kita mengetahui product knowledge-nya. Jadi Ubuntu ini adalah OS berbasis Linux yang sifatnya open source dan populer. Sedangkan Docker adalah platform yang memungkinkan developer membuat, mengemas, dan menyalakan aplikasi dalam kontainer. Untuk product advantage-nya, Ubuntu itu stabil, aman, dan gratis. Kalau Docker, memudahkan pengelolaan aplikasi dengan konsistensi lingkungan yang sama di berbagai perangkat dan platform. Tapi untuk weakness-nya, Ubuntu ini tidak semua aplikasi komersial mendukung Linux, jadi butuh pengetahuan teknis juga untuk konfigurasi lanjutan. Sedangkan Docker memiliki kinerja yang bisa menurun kalau ada banyak kontainer yang dijalankan bersamaan, tapi device-nya punya sumber daya yang terbatas. Jadi sekarang kita lanjut ke tutorial download dan menggunakannya. Oke, jadi pertama-tama kita akan mendownload UTM-nya sebagai virtual machine untuk di Mac. Setelah itu kita juga akan mendownload ISO untuk Ubuntu-nya sebagai operating system Linux yang akan kita gunakan. Pertama-tama kita akan create new virtual machine, lalu kita pilih yang virtualize. Lalu kita akan menggunakan Linux dan kita akan ngambil ISO yang Ubuntu yang udah kita download sebelumnya. Lalu kita open dan kita continue. Untuk CPU cores-nya kita akan membuat keempat, lalu kita akan menyalakan untuk OpenGL acceleration-nya. Lalu memorinya akan ke 40 GB, dan direktorinya sebenarnya bebas, yang penting kita tahu pastinya ke mana. Tinggal kita continue, dan ini ada summary-nya, kita ubah namanya menjadi Ubuntu dan versinya. Lalu kita save. Secara otomatis nanti Ubuntu-nya akan terkonfigurasi ke UTM-nya. Kalau sudah, kita tinggal run. Kita tinggal pilih yang try or install Ubuntu server. Akan loading. Untuk bahasa kami akan menggunakan English. Setelah itu ada pilihan untuk update dan continue without updating. Kita akan pilih yang continue without updating. Setelah itu kita done. Setelah itu untuk instalasi base-nya itu Ubuntu, kami juga akan menyalakan untuk opsi yang search for third party drivers. Itu untuk mencari driver eksternal. Untuk konfigurasi interface-nya sesuai default saja, proxy juga kita kosongkan. Nah, untuk mirror address-nya itu akan disesuaikan secara otomatis oleh sistem. Nanti sistem akan melakukan testing dan menentukan mirror location yang sesuai. Next ya, untuk storage layout akan dibiarkan sesuai default saja, tidak ada yang diubah, dan kita done. Berikut adalah summary dari file system yang bakal terbentuk. Tinggal kita done dan kita continue saja. Berikutnya untuk sistem kita akan mengisi nama, lalu ada nama server kita, kemudian ada username beserta dengan passwordnya yang akan digunakan untuk pada saat kita hendak login ke dalam sistem ataupun Ubuntu ini nanti. Sesudah itu kita done. Untuk Ubuntu Pro kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita skip. Lalu kita akan menyalakan install OpenSSH server untuk memanage sistem dan aplikasinya nanti secara remote. Setelah itu kita done. Terdeteksi kalau misalnya nggak ada driver eksternal, jadi kita continue aja. Dan untuk server Snaps kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita langsung melakukan dan kita skip. Dan sekarang kita tinggal menunggu sistemnya running. Sistem nanti akan mencari dan mendeteksi untuk package-package yang mungkin kurang ataupun komponen yang dibutuhkan. Selain itu, dia juga akan melakukan instalasi untuk kernel. Karena kita baru melakukan instalasi Linux yang baru, maka ada kernel baru yang dimasukkan ke dalam sistem yang berguna untuk menambah interaksi, menghandle interaksi hardware dan juga softwarenya. Ada juga seperti dependency, drivers, firmware, dan yang akan diinstalasi. Sistem-sistem itu akan ngambil update dari online repository supaya sistem yang kita pakai itu terbaru. Berikut adalah lognya dari konfigurasi sistem yang terjadi.
melakukan instalasi untuk bagian yang kernel. Semisal ini sudah selesai, kita tinggal reboot dan Ubuntu secara otomatis sudah terdeploy ke UTM dan siap dipakai. Nah, setelah menghentikan virtual machine, kita dapat menutup atau minimize Windows dari virtual machine-nya. Kemudian, teman-teman dapat scroll ke bawah pada Windows ini untuk mengubah section CD atau DVD menjadi clear untuk ISO file kita agar virtual machine tidak menginstal Ubuntu lagi saat dijalankan ulang. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik saja bagian clear. Nah, dan ketika teman-teman mengubahnya menjadi clear, itu harusnya berubah menjadi empty. Nah, setelah mengubahnya menjadi clear, jalankan lagi virtual machine-nya. Yang mana teman-teman bisa mengklik tombol yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini emang agak memakan waktu ya, jadi ditunggu saja. Nah, jika berhasil, dia akan meminta teman-teman untuk memasukkan username, login, serta password. Nah, jadi teman-teman bisa memasukkan terserah teman-teman saja. Jadi di sini kita baru membuat username sama passwordnya. Nah, jika berhasil masuk, akan muncul tampilan Ubuntu server dari user. Sekarang, setelah Ubuntu server telah berhasil diinstal, kita mau menggunakan Ubuntu dengan GUI atau Graphical User Interface dibandingkan dengan command line tool saat bekerja menggunakan Ubuntu Operating System. Untuk mengubah dari command line tool ke GUI, kita dapat menggunakan beberapa command. Yang pertama, itu kita dapat menggunakan command sudo apt update. Nah, kurang lebih di sini ada 3 line command ya. Nah, jadi yang pertama itu ada sudo apt update, yang mana jika teman-teman masukkan akan meminta password yang sudah teman-teman masukkan di awal tadi. Teman-teman bisa masukkan saja. Kemudian dia akan menginstal tool baru. Nah, di sini saya akan masukkan command line kedua, tapi sebelum itu saya akan meng-clear terminalnya dulu dengan menggunakan command clear agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini kita langsung ketik saja clear, kemudian enter. Nah, setelah selesai, kita akan memasukkan command berikutnya, yaitu sudo apt install task shell. Nah, kemudian dia akan menginstal beberapa tools baru lagi, kemudian dia akan melakukan konfirmasi. Kita ketik saja y, enter, dan jika berhasil, dia akan menginstal tool baru lagi. Nah, jika sudah berhasil, kita akan memasukkan command ketiga untuk menginstal Ubuntu desktop, yaitu sudo apt install Ubuntu strip desktop. Nah, saat menginstal, dia biasanya akan memakan waktu 20 hingga 30 menit. Jadi, teman-teman bisa biarkan saja. Dan setelah berhasil terinstall, dia harusnya akan meminta untuk merestart, yang dimana kita akan memasukkan komen baru lagi. Nah, di sini dia harusnya akan menginstal beberapa, kemudian dia akan meminta konfirmasi lagi. Kita ketik y saja. Dan di sini harusnya akan menunggu 20 hingga 30 menit, tapi saya skip saja hingga ke bagian masukkan komen untuk restartnya, yaitu sudo reboot now. Yang mana dia akan merestart virtual machine kita. Nah, di sini biasanya akan memakan waktu beberapa detik hingga beberapa menit, tergantung dengan kecepatan dari Mac operating system teman-teman. Nah, di sini kita tunggu aja. Kalau sudah selesai, nah di sini teman-teman bisa melihat GUI Ubuntu akan ditampilkan. Nah, teman-teman dapat login saya dengan mengklik profile dan masukkan password yang sudah teman-teman masukkan di paling awal tadi. OS-nya akan ada graphical user interface atau GUI yang akan ada welcoming window. Jadi di sini kita langsung next saja. Untuk Ubuntu Pro-nya di skip, lalu next lagi, dan no, aku nggak akan sharing data. Lalu next lagi, lalu finish. Jadi sekarang aku bisa menggunakan Ubuntu di Mac OS-ku. Sekarang aku akan buka terminal untuk run beberapa komen agar bisa menggunakan folder sharing antara Ubuntu OS dan Mac OS. Jadi aku akan install toolsnya. Jadi di sini komennya sudo apt install spice vdagen. Ada 2 komen ya, ada 2 komen lain. Jadi di sini masukin aja passwordnya, password usernya. Kemudian kita
ketik lagi sudo apt install spice web dev. Ini sebenarnya bisa digabung jadi satu command line, tapi nggak apa-apa, dipisah aja biar lebih rapi. Lalu ketik y, kita akan continue. Oke, selesai. Jadi toolsnya sudah terdownload. Tools untuk sharing folder antara Ubuntu OS dengan Mac OS. Jadi saya bisa sharing data, misalnya mau mindahin folder dari folder Ubuntu OS di sini ke Mac OS atau sebaliknya. Oke, di sini notifnya kita remind me later aja. Lalu kita akan reboot ulang VM-nya, kita akan shutdown atau power off. Oke, kita power off. Tunggu sebentar. Lalu kita close saja yang sebelumnya. Kemudian setelah kita download tools tadi, kita akan ubah settingnya. Jadi kita akan pergi ke bagian sharing. Oke, diklik. Lalu untuk direktorinya kita sudah bisa lihat. Kalau ada Spice Web Dev, kita pilih aja. Lalu kita pilih folder yang bebas sih sebenarnya, tapi saya akan menggunakan folder download aja. Jadi di folder download ini akan bisa sharing folder. Kita run lagi. Di sini akan menggunakan waktu beberapa lama. Oke. Kita akan cepetin juga dan full screen aja biar lebih enak. Kemudian kita akan login lagi menggunakan user yang sama, Kresna, dan menggunakan password yang sama juga, tinggal kita enter. Lalu kita akan masuk ke Ubuntu OS-nya lagi. Jadi di sini bisa lihat udah berjalan dengan baik. Kita coba ubah settingnya untuk mengubah displaynya agar lebih enak dilihat. Kita akan ubah resolutionnya, lalu scale. Oke, ubah resolutionnya. Fractional scalingnya kita nyalain, lalu apply, keep changes, dan close. Jadi kelihatannya udah lebih rapi ya, nggak terlalu deket gitu ya. Di sini kita buka folder aja. Jadi di sini bisa dilihat kalau kita belum punya folder apa ya. Di sini udah bisa dilihat kalau Spice client foldernya kita bisa lihat ada folder dari download Mac OS-nya. Jadi udah nyambung tuh antara Ubuntu OS dan Mac OS. Jadi di sini kita mau tes apakah kita bisa memindahkan folder. Kita buat folder test dari Ubuntu OS-nya. Kita copy dan paste ke Mac OS-nya. Dan ya, sudah nyambung ya. Folder testnya udah ada. Yang sebelumnya belum ada. Oke, next kita akan pergi ke terminal untuk melakukan hal yang lain, yaitu kita akan download Docker. Di sini komennya lsb release strip a. Di sini harusnya versinya 2404 ya. Jadi minimalnya itu 1604. Lalu kita menggunakan komen sudo apt get update untuk mendapatkan versi package terbaru. Oke, tunggu sebentar. Lalu kita akan menggunakan komen lain yaitu sudo apt install docker.io. Kita klik Y dan enter. Jadi ini akan digunakan untuk download Docker Engine-nya. Saya akan cepetin karena downloadnya agak lama. Oke, udah selesai. Lalu komen barunya lagi yaitu sudo systemctl enable docker. Ini akan memastikan bahwa Dockernya berjalan secara otomatis ya setiap kali kita nge-boot VM-nya. Terus ada juga sudo systemctl status docker yang akan melihat status kita. Bisa dilihat statusnya tadi active running ya. Terus kita clear agar lebih enak dilihat. Lalu kita tes apakah sudah berjalan. Jadi kita coba tes sudo docker run hello.world. Oke, masukin password dan sudah bisa dilihat bahwa ada tulisannya nih. Jadi Dockernya sudah di-download, yaitu ditandakan dengan tulisan hello from Docker. Jadi di sini sudah terinstall Dockernya di Ubuntu kita. Jadi sekian video yang kami tentang cara download Ubuntu 2404 di Mac OS menggunakan UTM beserta cara download Dockernya. Terima kasih.